Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Devon Maulana, peserta LKS dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Nah, revolusi industri 4.0 membawa perubahan yang sangat besar, terutama di bagian teknologi, manusia, dan robot. Nah, hal ini juga berpengaruh pada profesi akuntan. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan presentasi kali ini dengan tema akuntansi di era revolusi industri era 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 itu apa sih? Mari kita simak bersama. Revolusi industri ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia ini untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Jika tadi sudah mengerti tentang definisi Industri 4.0, mari kita simak karakteristik utamanya. Karakteristik yang pertama yaitu kehadiran disruptif teknologi. Disruptif teknologi ini hadir begitu cepat dan pesat, sehingga memberi ancaman bagi industri-industri raksasa. Seperti contohnya, pada saat sebelum era 4.0 ini ada customer service. Tetapi setelah muncul era 4.0 ini, customer service digantikan dengan teknologi. Contohnya, sekarang ada WhatsApp Business yang dapat memungkinkan customer service itu membalas dengan cepat dari customer-nya. Untuk yang kedua yaitu perubahan ukuran perusahaan. Di era yang baru ini, ukuran perusahaan tidak perlu besar, tetapi perlu lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Hal ini seperti contoh pada kasus kehadiran disruptif teknologi ini. Ini merupakan akibat dari kehadiran disruptif teknologi. Untuk yang selanjutnya yaitu ancaman dan peluang apa dari era revolusi industri 4.0 ini. Untuk yang pertama yaitu ancaman. Secara global, era industri digital ini menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan dari tahun 2015 sampai tahun 2025 karena digantikan dengan manusia dan mesin. Hal ini merupakan akibat dari adanya teknologi 4.0 ini yang sangat pesat perkembangannya. Untuk ancaman yang kedua, diestimasikan bahwa 65 murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Contohnya, pada saat dulu ditanya mau jadi apa cita-citanya, mungkin seseorang akan menjawab akuntan, dokter, polisi. Tetapi pada saat ini profesi-profesi itu sudah mulai tergantikan. Mulai dari blogger, YouTuber, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu peluang di era revolusi industri. Nah, peluang yang pertama, era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan hingga 2025. Nah, peluang ini bisa didapatkan oleh tenaga kerja dengan tanda kutip memahami teknologi saat ini, yaitu tidak ketinggalan dengan teknologi. Yang kedua, terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri. Nah, hal ini karena sudah bisa bekerja dari rumah. Contohnya akuntansi pada saat ini. Kalau dahulu, transaksi itu harus ada di perusahaan, harus ada data-datanya. Nah, kalau sekarang data tersebut bisa dikirimkan melalui berbagai teknologi atau aplikasi pada saat ini. Dan bisa dikerjakan pada teknologi pula, contohnya pada Microsoft Excel. Untuk yang selanjutnya yaitu akuntan dan teknologi. Apa sih hubungannya? Nah, mari kita simak bersama. Untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis, itu tidak banyak SDM-nya, termasuk staf akuntansi. Kenapa demikian? Kalau dahulu kala, akuntan ini berproses dari memilah transaksi, kemudian mempostingnya di jurnal-jurnal. Kalau sekarang ada berbagai teknologi. Contohnya seperti Excel tadi. Atau kalau di sekolah sekarang banyak berkembang seperti Mayop ataupun Accurate. Untuk yang kedua, pembuatan dan pengembangan perusahaan baru itu berbasis virtual atau office shop. Nah, ini berdampak pada cara penjualan pada produk dan jasanya, yaitu melalui online marketplace. Sekarang bisa kita simak bersama bahwa di Indonesia ini sudah
berkembang berbagai banyak marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan dampak dari adanya era industri 4.0. Nah, kesimpulannya apa? Perkembangan teknologi yang baru akan menciptakan suatu kenormalan, standar, dan keseimbangan yang baru pula. Keseimbangan yang bagaimana? Dalam hal ini, akuntansi harus bisa berhidup dengan berdampingan dengan teknologi. Interaksi akuntan dan teknologi. Bisa kita simak bersama, penggunaan robotik dan data analisis atau big data mengambil alih pekerjaan dasar yang dilakukan oleh akuntan. Nah, pekerjaan dasar apa sih yang bisa diambil oleh robotik dan data analisis ini? Seperti mencatat transaksi, mengolah transaksi, dan memilah transaksi. Penggunaan ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Contohnya, pada dunia pendidikan sudah berkembang aplikasi Mayap. Nah, aplikasi Mayap ini sudah bisa mencatat transaksi, mengolah transaksi, dan memilah transaksi ke dalam jurnal-jurnal. Jadi kita tidak perlu membuat jurnal di kertas lagi dan ditulis ketika salah bisa disobek. Itu sekarang tidak efektif karena sudah ada berbagai teknologi. Untuk yang kemudian, kompetensi yang penting bagi profesi akuntan adalah data analisis, informasi teknologi development, dan leadership skill harus dapat dikembangkan. Nah, karena adanya penggunaan robotik ini, bagaimana sih respon akuntan agar tidak tergantikan oleh robotik ini? Nah, perlu dikembangkan data analisis, informasi teknologi development, dan leadership skill agar kita tidak digantikan dengan robotik. Nah, interaksi yang selanjutnya itu apa sih? Banyak perusahaan besar telah mengembangkan teknologi ini. Karena apa? Karena didukung oleh standarisasi atas proses pengelolaan keuangan, standarisasi atas arsitektur sistem dan informasi. Dan ini mengakibatkan profesi akuntan underestimate terkait dampak teknologi terhadap pekerjaan akuntan. Jadi dari adanya interaksi ini, berdampak akuntan itu bisa diambil alih oleh big data dan teknologi itu. Nah, bagaimana sih akuntan masa depan itu? Kita lihat bersama, di sini saya menyimpulkan ada 4 bagian penting. Yang pertama itu data akuntansi berbasis cloud. Kalau dulu itu jurnal-jurnal ataupun transaksi itu dikumpulkan menjadi satu bagian, kemudian dari kertas-kertas. Nah, sekarang bisa dengan teknologi disimpan pada suatu sistem yang memungkinkan dari tahun berapapun sampai berapapun itu tidak hilang. Kalau kertas itu kemungkinan bisa dimakan rayap contohnya. Nah, kalau dengan berbasis cloud ini lebih aman dan juga data ini bisa bertahan lama. Untuk yang kedua, akuntansi akan mengintegrasikan informasi keuangan non-tradisional dalam sistem modern. Contohnya, dalam kita membeli sesuatu bisa menggunakan e-money. Sekarang sudah berkembang di dunia ini. Untuk yang ketiga, akuntansi mendapat pengaruh kekuatan penggunaan big data. Nah, ini merupakan lanjutan dari data berbasis cloud. Mengapa demikian? Karena pengaruh kekuatan penggunaan big data tersebut. Untuk yang keempat, pekerjaan akuntansi bersifat efisiensi dan mobile. Karena adanya teknologi itu, efisiensi pekerjaan akuntansi itu sekarang lebih terjamin. Dan mobile itu dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah mulai bermunculan. Nah, bagaimana kita merespon adanya era digitalisasi ini, kita sebagai akuntan agar tidak tergeserkan oleh robotik dan teknologi? Ada 4 langkah. Yang pertama ada kesadaran, pendidikan, pengembangan profesi, dan penerapan standar tinggi. Nah, mari kita simak bersama. Yang pertama yaitu kesadaran. Apa sih maksudnya dari kesadaran ini? Nah, kesadaran bahwa dengan revolusi industri ini akan melahirkan peluang atau kesempatan baru. Banyak bisnis-bisnis yang juga baru menyadari potensi perkembangan yang ada. Jika belum paham, mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, di Jerman, 80 perusahaan memiliki agenda revolusi industri. Contohnya menggunakan sistem ERP yang memungkinkan divisi keuangan dengan divisi pemasaran itu menggunakan satu sistem. Untuk yang kedua, Cina memiliki 60 building Kennewick. Yang ketiga, kebanyakan negara sudah berada dalam tahap awal diseminisasi informasi. Contohnya Indonesia sudah mulai mengembangkan teknologi ini ke dalam pendidikan-pendidikannya.
Untuk yang kedua yaitu pendidikan. Nah, pemerintah dan praktisi pendidikan dituntut untuk dapat membuat kurikulum yang relevan disesuaikan dengan perkembangan konektivitas digital. Nah, contohnya itu diberi pengetahuan tentang efek sosial dari intelligent system dan bagaimana menghadapi. Intelligent system ini adalah kecerdasan buatan. Bagaimana sih cara menghadapinya? Kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan tertentu seperti pelatihan coding, keperluan real-time accounting pada stakeholders. Nah, ini adalah penting karena dengan adanya keperluan real-time accounting ini, akuntan tidak bisa digantikan oleh teknologi. Untuk yang ketiga, yaitu pengembangan profesi atau professional development. Meningkatkan kinerja organisasi profesi beserta program-program pengembangan profesionalnya untuk melakukan presentasi online atau dengan face-to-face tentang perkembangan revolusi industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada anggota organisasi profesi. Nah, ini perlu diadakan setelah adanya pendidikan tadi. Dengan adanya pengembangan profesi ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja dari profesi akuntan. Yang keempat atau yang terakhir dari langkah-langkahnya yaitu penerapan standar tinggi. Sebagai akuntan dituntut harus memiliki kontrol yang maksimal terhadap data yang dihasilkan. Bagaimana sih maksudnya? Nah, maksudnya di mana data atau informasi fisik biasanya diperoleh di bawah tanggung jawab para engineer. Kemudian dihubungkan kerja dengan akuntansi atau sebagai akuntan untuk diolah datanya menjadi laporan keuangan. Hal ini dari akuntan dan engineer harus berjalan dengan harmonis. Agar apa sih? Agar data dan informasi akuntansi dijaga dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, aplikasi mobile bagi kliennya sehingga mereka bisa mengakses data akuntansi atau bisnisnya dari telepon genggam, tablet, dan smartphone. Yang kedua, jika akuntan tidak ahli dalam informasi, maka profesi lain dapat mengambil alih fungsi akuntan. Yang ketiga, jika tidak menggunakan teknologi, akuntan akan tertinggal. Dan yang terakhir, akuntan adalah expert dalam bidang penyedia informasi keuangan. Tetapi teknologi informasi menjadi kebutuhan pokok saat ini. Nah, ada kata pepatah, kita memerlukan 4.000 tahun untuk berpindah dari penggunaan besi menjadi industri. Kita hanya memerlukan 40 tahun untuk berpindah ke tahap komputer. Dan kedepannya, kita hanya memerlukan 4 tahun untuk menjadikan dunia ini berbeda dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, setiap hari kita akan melihat teknologi yang berbeda. Nah, harapannya dari presentasi kali ini yaitu kita sebagai generasi muda menjadikan akuntan ini adalah profesi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Justru kita yang bisa mengambil alih teknologi itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.